Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengawasan kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa kita dahulukan untuk selalu bersyukur pada Allah dengan kesyukuran yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan jasmaniyah maupun ruhaniyah, di mana semuanya itu menjadikan kita menjadi harus menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam itu harus senantiasa kita syukuri, karena dengan kedua nikmat itulah kita nanti akan mendapatkan tambahan kenikmatan dan di akhirat kelak insyaallah. Jamaah pengawasan yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di majelis yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan mengambil manfaat yang banyak insyaallah dari pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin ini, masih pada bab sabar. Sabar ini banyak sekali hadis-hadis tentang sabar, karena memang sabar itu dibutuhkan dalam setiap kesempatan, baik ketika awal-awal sebuah perjuangan, ketika kita dalam berjuang berdakwah, sampai akhir dari sebuah kehidupan kita harus bersabar. Jangan sampai ada keluh kesah di antara rasa-rasa yang menyertai dalam kita berdakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang bab sabar ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis dari Ibnu Mas'ud, hadis yang ke-43 atau mungkin pada 42 pada beberapa kitab yang lain, ya penerbit yang lain itu macam-macam sekali penerbit satu yang lain, dan itu tidak masalah karena memang kadang terselip satu hadis atau penomoran yang tidak sama itu, sehingga di satu ada nomor 43, yang lain pada nomor 42 atau yang lain. Kita akan membahas hadis dari Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yauma Hunain, pada saat perang Hunain, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil kismati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan sebagian orang dalam pembagian harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Wa atal aqra abdana habis mi'ata minal ibili. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aqra bin Habis 100 ekor unta. Wa ta unai natabna khisni misla dzalika, dan juga memberikan yang demikian itu kepada
Uyainah bin Hisn, ya, juga memberikan 100 ekor unta. Wa atonasan min asra'il arabi wa atharahum yauma idhi fil kismati, dan juga memberikan kepada beberapa pimpinan pemuka-pemuka orang Arab kelebihan pembagian ghanimah pada hari itu di dalam memberikan harta rampasan perang. Faqala rajulun wallah inna hadhil kismatu ma udila fiha. Kemudian dengan keadaan seperti itu ada seorang, ya, laki-laki yang berkata, sesungguhnya di dalam pembagian harta rampasan ini tidak ada keadilan di dalamnya. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak ada mengharapkan wajah Allah, ya, artinya tidak ada unsur keikhlasan di dalam pembagian itu. Fakultu, maka aku berkata, aku yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wallah, demi Allah, la bironna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa'akhbaruhu, maka kemudian aku mendatanginya dan mengabarkan kepadanya bima qala, terhadap apa yang dikatakan orang tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirfi, seperti air yang diberi warna, ya, jadi menjadi merah begitu. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa may ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Maka siapakah yang dapat berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak berlaku adil? Summa qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aksara min hadza fasobaro. Kemudian Rasulullah SAW dengan marah tadi itu berdoa semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Sesungguhnya beliau Musa alaihissalam itu diperlakukan lebih daripada ini, tetapi beliau sabar. Fakultu la jarma la arfa'a ilaihi ba'daha hadisan. Kemudian aku berkata, sungguh aku tidak akan melaporkan kepada beliau satu ucapan pun setelah peristiwa ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menceritakan tentang kejadian setelah perang Hunain. Kita mengetahui sebagaimana yang pernah mungkin kita mempelajari tentang perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi di akhir masa Rasulullah SAW setelah Fathul Makkah, jadi sekitar 8 Hijriah, ya. Setelah Fathul Makkah itu kemudian berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ya digambarkan pada surat, ya, yang akhir itu, bahwa mereka berbondong-bondong setelah Fathul Mekah. Orang-orang Mekah itu kemudian masuk Islam, ya, dengan berbondong-bondong, karena memang kemudian ternyata bahwa Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah sesuatu yang benar, maka kemudian mereka memeluk Islam. Tetapi tidak seluruh Jazirah Arab itu kemudian menerima atau sampai pada mereka itu dakwah Rasulullah SAW.
belum sampai begitu. Sehingga ada satu kabilah ya, satu kabilah yang besar juga, terdiri dari banyak kabilah-kabilah yang kemudian bersatu, akhirnya kemudian mengantisipasi tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah perang Hunain ini, di mana mereka telah mempersiapkan diri, dan salah satu strateginya adalah ketika akan perang maka akan mendahului menyerang. Jadi di satu lembah ya, itu sudah di sana sudah dipersiapkan ya oleh pasukan-pasukan kafir ya, musyrik. Di lembah-lembah itu ditempatkan orang-orang yang siap melepaskan anak panah. Kemudian pasukan Rasulullah SAW sendiri di luar dugaan, yang pengikutnya itu sangat banyak. Pada sumber-sumber dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu membawa pasukannya sejumlah 12.000, jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Sebelumnya itu ya masih sedikit, tetapi ini karena setelah Fathul Makkah kemudian ditambah orang-orang yang barusan yang mu'alaf itu pengen membantu itu, jadi ada sekitar 10.000 dari pasukan Ansor ya, yang awal-awal itu, kemudian ditambah 2.000 dari para mu'alaf yang setelah Fathul Makkah itu, sehingga menjadi 12.000. Sementara di pasukan kaum musyrikin itu sekitar ada yang mengatakan 30.000 atau 20.000 gitu. Tetapi sudah dipersiapkan untuk menyerang lebih dulu dengan strategi yang telah dipersiapkan. Maka kemudian ketika pasukan Rasulullah SAW mendekati satu daerah yang Hunain ini, kemudian dilepaskanlah anak panah itu, sehingga mulai kocar kacir. Begitu kocar kacir, maka pasukan musyrik kaum kafir itu kemudian memeranginya dengan pedang dan sebagainya. Nah, ini awal-awalnya keadaannya seperti itu, keadaannya sangat kacau seperti itu. Orang Islam waktu itu begitu membanggakan karena jumlahnya yang banyak, tetapi ditegur oleh Allah selama ini bukan karena jumlah yang membuat menang, tetapi karena keteguhan keimanan yang kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan kemenangan. Jadi ditegur oleh Allah. Pada awal-awal peperangan itu terjadi tercerai-berai pasukan kaum muslimin. Akhirnya kemudian Rasulullah bahkan kemudian berteriak, minta kemudian Abu Bakar untuk berteriak pula bahwa aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah putranya Abu Thalib, artinya putranya seorang pemberani ya. Kemudian Allah tidak akan mengingkari janjinya ya, aukama qala Rasulullah SAW. Kemudian juga memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengingatkan tentang janji-janji Baitul Ridwan ya, tentang sumpah setia. Maka kemudian orang-orang Ansor kemudian yang pernah bersumpah setia kepada Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah apapun keadaannya, kemudian segera mendatangi suara teriakan tadi dan berkumpul dengan Rasulullah SAW, dan kemudian memukul balik ya, menyerang ke jantung pertahanan dari kaum kafir, kaum musyrikin, sehingga kemudian akhirnya dapat menguasai, dan kemudian perang ini dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Kemudian dalam peperangan itu karena memang dalam jumlah yang sangat banyak, semua
golongan baik kaum muslimin maupun kaum musyrikin, kaum kafir itu membawa harta yang sangat banyak, kemudian kadang di kaum musyrikin itu untuk menunjukkan ya jumlah yang sangat banyak, terlihat banyak, itu wanita-wanita dan anak-anak pun itu juga dibawa untuk agar terlihat, meskipun kemudian tidak berada di barisan awal-awal, itu hanya untuk memperlihatkan tentang jumlah yang banyak agar menyemangati para suami-suami dan pemuda-pemuda itu jangan sampai kemudian lari ya. Tapi ternyata kemudian pasukan Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Kemudian dalam sumber itu dikatakan bahwa Rasulullah berhasil menahan kaum musyrikin sejumlah banyak sekali sampai 6.000 menjadi tawanan. Kemudian dari negosiasi akhirnya ada pertukaran tawanan penang dan ada penebusan, sehingga penebusan itu ada sampai 24.000 ekor unta yang untuk nebus itu, kemudian dengan domba yang juga sama banyaknya, dengan uang yang sangat banyak, kemudian terjadi pertukaran seperti itu, sehingga harta rampasan perang itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian pada kisah ini, pada hadis ini, Rasulullah SAW pada hari itu membagi harta rampasan perangnya itu kepada para mu'alaf, pembesar Arab, dan bukan orang-orang lama yang diberi prioritas untuk mendapatkan itu. Justru ada di sini dikatakan orang yang namanya Aqra' bin Habis atau kemudian Uyainah bin Hisn, itu adalah orang-orang mu'alaf ya, awal-awal tapi ikut berperang, kemudian dia adalah pembesar Arab, dan kemudian diberikan masing-masing 100 ekor unta. Kita bayangkan sapi itu kemarin harganya sekitar 25 juta. Sapi itu kalau dengan unta itu berapa persennya itu? Berapa? 2 kali lipat. Kalau korban dengan sapi itu berarti 7 nggih. Kalau dengan unta 10, berarti hampir 2 kali nggih. Tapi tetap lebih banyak untanya nggih. Coba sekarang dengan misalnya dengan harga yang sama saja 25 juta dikalikan 100, berarti berapa? Dikalikan 100 harganya menjadi berapa itu? Kalau dirupiahkan itu ya. Nah, itu uang yang hadiah yang sangat besar ya. Nah, ini diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW tidak memberikan sama ya, satu orang dengan orang yang lain. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi cukup, bahkan ada yang tidak diberi sama sekali. Orang-orang Ansor itu justru adalah orang-orang yang menolong Rasulullah SAW ketika diusir oleh orang-orang Mekah, tetapi malah tidak mendapatkan bagian, tidak diberi ya. Mereka telah cukup dengan Allah dan Rasulnya, tidak memerlukan pembagian harta ya. Harta pun akhirnya nanti akan digunakan oleh mereka untuk perjuangan bersama Rasulullah. Artinya mendapatkan atau tidak mendapatkan itu tidak masalah, toh saya masih tetap bersama Rasulullah SAW, bersama berjuang ya. Jadi tidak ada keinginan yang kemudian wah saya juga harus beri ya ini. Jadi mereka benar-benar ikhlas untuk berjuang, tidak ada keinginan untuk mendapatkan harta ya. Dari perjuangan ini tidak akan pengen mendapatkan harta. Jadi sementara kemudian mungkin ada orang yang belum ikhlas, awal-awal itu belum ikhlas dan memang
wallahu alam, ya, pada sumber lain dikatakan ini orang-orang ini adalah orang-orang yang mengedepankan tentang pikir, ya, tentang logika, sehingga sisi-sisi keikhlasan itu kurang. Nah, orang ini tidak dikatakan namanya, ya, tapi di sumber lain dikatakan namanya, saya lupa. Itu orang ini justru seorang rajul itu mengatakan ini tidak adil, pembagian yang tidak adil, tidak ada niat ikhlas, ya. Siapa yang dikatakan ini? Ini yang dikatakan adalah Rasulullah SAW. Masya Allah, ya. Subhanallah, ternyata ada orang yang maido dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Ibnu Mas'ud mendengar seperti itu, sungguh demi Allah akan aku kabarkan ini pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian sampai, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an datang kepada Rasulullah dan mengabarkan ini. Tadi itu ada orang, ya, yang berkata seperti ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah raut mukanya, ya, kasirf, ya, seperti air yang ada sumbo darahnya, jadi berwarna merah begitu, atau lempengan besi yang terbakar gitu, ada warna merah begitu. Jadi tapi sikap Rasulullah SAW hanya terlihat dari wajahnya, perubahan wajahnya, sikap bicaranya, ya, kemudian isi kata-katanya pun juga tetap terkontrol, meskipun kemudian wajahnya berubah. Berbeda dengan kita, kalau kita marah itu mungkin tidak terkontrol, kalimat yang keluar tidak terkontrol, ya, sikapnya juga tidak terkontrol. Berbeda dengan Rasulullah, para sahabat mengetahui sikap Rasulullah sedang senang atau sedang bersedih atau sedang marah itu dari raut mukanya, tetapi kata-katanya, sikapnya selalu terkontrol. Jadi tidak kemudian di luar kendali. Ya, berbeda sekali dengan kita. Kita nek dong nesu, ya, kadang kata-katanya tidak terkendali. Nah, ini jadi Rasulullah melihat Rasulullah terlihat dari wajahnya saja. Oh, Rasulullah kayak duka ini. Oh, Rasulullah kayak senang ini. Nah, sahabat melihatnya karena apa? Kalimatnya, sikapnya itu selalu terkontrol sehingga hanya terlihat dari wajahnya saja. Nah, di sini para sahabat melihat kok wajah Rasulullah seperti itu, berarti Rasulullah kayak duka, kayak marah ini. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan seperti itu, justru kemudian kalau, ya, Allah dan Rasulnya saja tidak dianggap adil, lalu di mana keadilan, ya? Ya, jadi kalau misalnya kita, ya, kita memberikan satu kebijakan, kemudian anak buah kita itu protes saja, kita kan ada rasa enggak kepenak, ya, mungkin marah, ya. Itu hanya levelnya kita dan orang-orang yang mungkin selevel, ya, dengan kita. Ini Rasulullah SAW, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah saja dianggap tidak adil. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini perkataan-perkataan kufur, ya, perkataan-perkataan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Ya, jadi dari sejarah itu orang tersebut itu ternyata kemudian menjadi golongan-golongan Khawarij, ya, golongan Mu'tazilah yang mengedepankan tentang akal pikiran di dalam beragama. Orang, ya, mungkin sholatnya dan kita khusyuk sekali, tetapi dia lebih mengedepankan tentang akalnya, ya, sehingga di dalam hadis itu dikatakan orang-orang yang seperti itu tidak akan mencium bau surga, padahal mungkin sholat malamnya sangat bagus, ya, tetapi karena
apa tadi, lebih mengedepankan akal. Allah saja dianggap tidak adil, Rasulullah dianggap tidak adil. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, perkataan-perkataan kufur seperti itu. Tetapi Rasulullah, ucapan ya, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata yang keluar sikapnya itu bukan kemudian marah ya. Beliau cuma ya malah kemudian mengingatkan tentang sejarah umat-umat terdahulu, Rasul terdahulu, bahwa semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Musa alaihissalam. Beliau itu disakiti kaumnya lebih dari yang aku dapatkan ini, tetapi beliau bersabar. Kita sedikit saja tentang Musa. Musa itu menolong Bani Israel terhadap Fir'aun ya, artinya punya musuh Fir'aun. Jelas Fir'aun dan bala tentaranya memusuhi, tetapi ternyata Bani Israel yang ditolong itu sendiri pun juga memusuhi Musa ya. Jadi ketika ada masalah kemudian mintalah pada Tuhanmu. Jadi seakan-akan dia tidak butuh, yang butuh itu Musa ya. Ya, jadi diberikan makanan-makanan, misalnya diberikan makanan-makanan yang manna wasalwa, enggak mau. Mbok diberikan adas, diberikan macam-macam sayuran ya, dan buah-buahan dan sebagainya ya. Kalau itu yang kamu butuhkan, itu kamu ke pasar itu ada. Tidak mau yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian berbagai macam cobaan yang dilakukan, yang diterima oleh Musa alaihissalam, itu menunjukkan bahwa Musa itu dalam berjuang itu sangat banyak tantangannya, tidak hanya dari Fir'aun tetapi dari kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel yang telah ditolong macam-macam sekali ternyata masih mengkhianati ya. Kita ingat kemudian ketika Musa membawa Bani Israel ya melewati Laut Merah ya, kemudian bisa selamat ya sampai ke Palestina. Ternyata kemudian yang terjadi apa? Mereka malah ketika ditinggal oleh Musa alaihissalam untuk menerima wahyu, justru membuat anak sapi ya dari emas yang kemudian itu dianggap sebagai Tuhan ya. Banyak sekali permusuhan, perlawanan ya, yang kemudian menjadikan Musa itu menjadi banyak tantangannya. Dan ini ternyata Musa sabar terhadap perilaku kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW, Musa itu mendapatkan lebih dari yang aku dapatkan. Ini pada zaman dahulu ya. Sekarang pun juga demikian. Para ulama itu sering sekali mendapatkan cacian ya. Kemudian kalau misalnya secara pribadi yang diserang adalah orang-orang biasa, itu tidak terpengaruh pada jamaahnya. Tetapi kalau yang diserang adalah ulama, maka otomatis kemudian seluruh jamaahnya itu menjadi terbawa, tidak usah mengikuti ulama itu ya. Karena apa? Karena ini ya. Tetapi kalau mungkin menyerang perorangan ya, perorangan ya sudah tidak ada masalah, tetapi ini yang diserang adalah para ulama, sehingga kemudian ini membawa dampak yang besar. Nah, ini Rasulullah SAW yang diserang adalah Rasul ya. Rasul ini tidak adil dalam pembagian harta rampasan. Mengapa orang-orang itu yang justru baru saja Islam setelah Fathul Mekah kok diberi yang sekian banyak? Tidak ada keadilan di dalam pembagiannya ini. Nah, ini Rasulullah dituduh seperti itu. Ini tidak pembagian yang tidak adil. Maka kemudian kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini
Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa dalam pembagian harta keadilan itu tidak mesti kesamaan jumlah. Ya, jadi boleh memberikan seseorang dengan jumlah yang berbeda. Ya, dengan satu harapan akan ada manfaat yang didapatkan lebih baik. Ya, jadi tidak harus si A, B, C, D sampai Z ya itu diberi 1 kilonan semua. Mungkin orang yang tertentu itu diberi lebih dengan harapan ya ini akan menjadi lebih baik. Ya, jadi ini strategi dakwah boleh seperti itu. Rasulullah memberikan contoh, tidak harus sama. Ya, tergantung nanti kemudian mana manfaat yang lebih. Seseorang diberi lebih, enggak masalah ya. Jadi pembagian itu tidak sama rata sama rasa gitu. Ya. Tetapi bisa undo usuk tergantung nanti manfaat yang lebih besar didapatkan bagaimana. Oh, itu orang itu kok kemudian perannya besar dan kemudian bisa membawa manfaat yang besar. Apa salahnya kalau diberi lebih? Nah, itu sehingga kemudian tidak harus sama. Ya. Kemudian manfaat yang lain, salah satu strategi dakwah adalah mengajak para pimpinan. Ya. Jadi pimpinan-pimpinan ada beberapa ya daerah ketika pimpinannya bilang A maka rakyatnya akan ikut A. Maka dakwahnya tidak usah ke yang rakyatnya dulu, jujuk kepada pimpinannya dulu. Pimpinannya kena, nanti semua rakyatnya akan kena. Beberapa wilayah itu di Irian itu jangan nganut tenan ya karo kepala sukunya, sehingga tidak heran kalau misalnya pemilu ya di daerah-daerah tertentu itu sing dipentingke adalah ketua sukunya. Nek ketua sukune wis melu kiye ya otomatis kabeh rakyatnya mesti arep melu kiye. Ora ana mencari sikap yang lain, ya. Ya ini jadi ada strategi dakwah yang seperti itu. Meskipun kemudian kita tidak bisa menyamakan dalam hal ketertarikan. Bisa jadi kemudian pemimpin yang kemudian kita harapkan tapi tidak respect ya, tidak punya antusias ya, kemudian ada orang yang rakyat bawahan yang datang kemudian tidak kita layani, kita sedang melayani para pemimpin, itu adalah sesuatu yang salah juga. Allah Subhanahu wa taala telah menegur misalnya Rasulullah SAW dalam surat Abasa wa Tawalla itu ya, Rasulullah itu bermuka masam ya. Karena apa? Karena sedang berusaha mengajak pemimpin tetapi tidak respect, tidak kemudian menunjukkan kemauan, dan ada orang buta yang kemudian pengen juga tetapi kemudian Rasulullah bermuka masam gitu. Itu ditegur oleh Allah ya. Tidak berarti kemudian tidak boleh kemudian kita mengajak pemimpin, tetapi kemudian sikapnya juga tidak boleh mengabaikan orang, meskipun orang itu boleh dikatakan bukan apa-apa ya, tetapi dia lebih respect ya, lebih mau menyambut dakwah, maka itu pun juga harus dilayani. Jadi salah satu metode dakwah adalah menarik simpati kepada para pimpinan ini, kepala suku itu bisa diajak ya. Jadi wah ini ketua RT ini sapa ya tak dawai, nek ketua RT ini gelem melu aktif mbok menawa ya, engko ana rakyate sing gelem melu aktif. Kae Pak RT wae iso melu kegiatan kok sampeyan ora. Lah ayo sini akeh Pak Lurah wae gelem sampeyan ora kleru. Ya, jadi ada satu dakwah seperti ini. Kemudian
sudah sunatullah bahwa setiap zaman itu ada penentang-penentang. Ya, sejak zaman pengutusan ya Rasul Nuh alaihissalam yang pertama sampai kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahkan Nabi Adam pun juga ada penentangnya ya, penentangnya ya kemudian bukan anaknya tidak menentang, bukan menentang tetapi tidak ikhlasnya itu secara pribadi tidak menentang, tapi memang tidak ada ajaran yang khusus ya pada Nabi Adam. Mulai ada ajaran syariat itu ya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya. Nah itu penentang-penentang setiap zaman itu selalu ada. Ketika zaman Rasul maupun zaman-zaman sekarang ya penentang itu selalu ada. Maka kita tidak usah kemudian wah kok ora do menyambut, niatku ki lak apik. Nang apa kok ora do gelem? Ya karena memang setiap zaman ada penentang-penentang ya. Jadi tidak perlu kemudian wah kok ora do menyambut toh. Ya memang akan ada penentangan itu. Justru dari situlah nikmatnya atau kemudian tingginya nilai sebuah dakwah. Nek kabeh do nganut ya energinya sedikit, nanti pahalanya ya sedikit. Ya, tapi kalau kemudian ada yang menentang itu nanti energi ya pikiran kita pun juga banyak yang harus keluar dalam strategi dakwah itu, maka insya Allah pahalanya pun juga nanti akan menjadi lebih banyak, lebih tinggi. Kemudian kita juga melihat bahwa Rasulullah SAW pun juga mengambil manfaat daripada kisah-kisah terdahulu para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90 Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum tadi kulla as'alakum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk itu. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran ini. Ya, jadi Rasulullah SAW itu menyontoh bagaimana sikap orang-orang terdahulu, dan di kisah ini adalah Musa alaihissalam, di mana ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang musyrik ya, lewat orang-orang yang kelihatannya juga mengikuti Rasulullah SAW, tetap kemudian bersabar dalam berjuang itu. Maka mari ya kita tingkatkan kesabaran di dalam perjuangan kita, jangan mudah menyerah meskipun ada orang-orang yang menentang terhadap perjuangan ini. Semoga dengan kesabaran dan mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatat itu sebagai amal soleh bagi kita dan akan mendapatkan hasil yang baik insyaallah di akhirat kelak. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.